Ya, kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Mari saudara kita ajak untuk berdiri. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingat kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kalau boleh pada saat pagi hari Tuhan kami ada di sini semata-mata karena kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Bersama katakan ingat kasih-Nya dan kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah Tuhan dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih Tuhan, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Tuhan, kasih setia Allah pada kita. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Yesus, kami akan selalu ingat tentang kasih-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh berarti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari bersama katakan ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Tuhan, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Bersama katakan ku takkan lupa. Ingat kasih-Nya Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya
Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari bersama katakan, ku takkan lupa Tuhan.
menikmati setiap hembusan nafas yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Sungguh anugerah yang begitu luar biasa ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari setiap pribadi kita, pribadi lepas pribadi, kita undang hadirat Allah dalam hati kita. Hari ini kita mau tanggalkan segala permasalahan kita. Kita mau tanggalkan setiap beban kehidupan. Hari ini kita mau fokus hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku takkan lupa kasih Tuhan. Yesus, kami tidak akan pernah lupa Tuhan. Setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Yesus, karena kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan kasih-Mu Tuhan. Kami siap dipenuhi Tuhan. Sekali lagi bersama angkat suaramu katakan, ku takkan lupa Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Kau puaskan kami Tuhan. Haleluya, saya akan selalu mengatakan ku takkan lupa Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya, kasih-Nya. Ku takkan lupa Tuhan. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia mari bersama katakan, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada Allah. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada Allah. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Mari sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kami yang tidak percaya Tuhan, hari ini Kau hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah sukacita-Mu boleh hadir pagi hari ini, dan kami siap memuji dan memuliakan nama
namamu. Yang percaya Tuhan Yesus bersama katakan haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siap bersuka cita, amin. Ya, seperti biasa kita mau colek kiri kanan hari ini kok harus bersuka cita. Suka cita, colek, suka cita. Oke. Mari kita pujikan Tuhan dengan gambus dan kecapi. Haleluya. Amin. Yes. Biarlah dengan gambus dan kecapi Tuhan, kami boleh memuji Engkau hari ini Tuhan. Amin. Yes. Amin. Mari bersama katakan dengan gambus dan kecapi. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan. Serukanlah Yesus, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sekali lagi bersama katakan haleluya. Amin. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan. Serukanlah Yesus, serukanlah nama Tuhan, apa yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar sorak gembira dari rumah yang telah dimenangkan. Amin. Yes. Amin. Ya. Mari tepukkan tangan di atas kepala kita, yuk. Yes. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Mari bersama katakan terdengar suara haleluya Tuhan dari Sion, terdengar suara kegembiraan dari rumah yang telah dimenangkan. Selagi suaranya katakan terdengar suara apa? Tuhan dari Sion, terdengar suara, katakan sorak kegembiraan dari rumah yang telah dimenangkan. Dari rumah yang telah dimenangkan. Dari rumah yang telah dimenangkan. Amin. Yes. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami adalah umat yang telah dimenangkan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang hari ini telah dimenangkan Tuhan, boleh katakan haleluya, hari ini kita sudah dimenangkan Tuhan. Amin. Masih siap memuji Tuhan, amin. Yes, every praise hanya buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari bersama bangkit berdiri saudara. Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Beri kami hati hamba yang selalu Kau cari, dan Kau temukan di dalamku.
sukacita dan keberadaan kami hari ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau lawat kami pada pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang kecewa mendapat pengharapan yang baru, kami yang patah kami bangkit lagi, dan kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga hidup kami seperti pujian yang kami naikkan, kami persembahkan yang terbaik seluruh hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Bapak urapi hamba-Mu, urapi setiap Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir pagi hari ini. Tuhan, jadikan hati kami jadi benih yang indah, menjadi tanah yang gembur, sehingga kebenaran-Mu Tuhan bertumbuh dan berbuah melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami, berfirman-Lah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Senang sekali lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Boleh kasih tos kanan kirinya, bilang engkau diberkati. Amin. Saudara, saya mau ajak kita pada pagi hari ini buka satu bagian firman Tuhan. Saya mau ajak kita baca bergantian. Kita baca dengan pelan, dengan suara yang kuat. Kita mau hayati firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau nggak bawa Alkitab, kita buka gadget suci kita gitu ya. Jadi katanya gitu ya, yang handphonenya ada Alkitabnya, di aplikasinya namanya jadi berubah jadi gadget suci gitu ya. Saudara, mari kita buka dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 7. Yang sudah dapat boleh bilang dengan keras amin. 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 Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Silakan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Berbaliklah ke tempat yang dalam dan tempatkan jalan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sebuah besar sehingga jala mereka melebar. Ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, kalau kita tadi jalan masuk ke ruangan ini, kita lihat ada banyak tanaman, betul ya saudara? Nah saudara, tanaman yang saudara dan saya lihat di sepanjang tempat ini, itu pasti awalnya dari benih saudara. Nah, benih itu sebelum dia jadi tanaman yang kuat, sebelum dia berbuah, dia bertumbuh, benih itu harus ditanam di tempat yang gelap, bahkan sendiri, dan disitulah proses awal terjadinya pertumbuhan. Saudara masih hadir bagi hari ini? Bisa paham? Amin? Saya mau mengajak saudara, kalau hari ini saudara ada di tempat yang gelap, saudara hari ini banyak masalah, saudara hari ini banyak tantangan, saudara mungkin hari ini ditinggalkan orang banyak, saudara, itu bukan akhir hidup kita. Justru itu sering kali jadi awal Tuhan mau pakai kita untuk bertumbuh dan berbuat dalam namanya. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau mengajak kita melihat saudara pagi hari ini, Simon Petrus yang saudara baca di sini, ini dia semalaman kerja nangkap ikan tapi nggak dapat apa-apa saudara. Coba saudara lihat, dia bilang, "Guru, sudah semalaman kami mencari ikan, tapi kami tidak dapat apa-apa." Saudara, Simon Petrus ini kalau soal nangkap ikan, dia sudah lakukan yang terbaik. Dia udah pakai modal saudara. Dia punya jala, dia punya
perahu, dia punya koneksi teman-temannya. Tapi apa yang terjadi saudara kalau kita baca dalam teks firman Tuhan ini, dia nggak dapat apa-apa. Nah saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat di sini bahwa saudara berhenti untuk mengandalkan pikiranmu aja. Amin. Berhenti saudara untuk mengukur masa depanmu itu dengan rencana-rencanamu. Justru kita lihat di sini saudara menarik, awal kegagalan dari seorang Petrus itu menjadi awal keberuntungan dia. Justru dia ketemu dengan Yesus. Saudara, makanya hari ini mungkin saudara yang masih muda di sini udah pengen married gitu ya. Gimana nggak pengen married, Pak? Setiap buka Facebook isinya hinaan buat aku. Kenapa? Begitu buka Facebook ada pertanyaan, apa bedanya jomblo dengan zombie? Kalau zombie rame-rame, kalau jomblo sendirian. Waduh, salah satu yang baca di Facebook ya. Bapak udah nikah ya Pak ya? Puji Tuhan ya, haleluya. Saudara, tapi saya mau bilang, kadang tekanan-tekanan sosial begitu buat kita tertekan. Padahal saudara, kadang-kadang saudara mungkin udah pacaran, saudara udah perlakukan pacarmu dengan baik gitu ya. Pak, saya kurang apa Pak? Saya berusaha menjadi yang terbaik buat dia. Bapak tahu nggak Pak? Saya kalau di rumah itu makan Pak. Tapi kalau sama dia saya makannya pelan-pelan. Biasa saya kalau batuk, tapi di depan cowok ini Pak saya batuknya gitu ya. Kenapa? Supaya saya mau jadi yang terbaik Pak. Tapi kenapa dia tinggalin saya gitu ya? Banyak saudara. Saya ketemu orang-orang Kristen yang frustasi. Banyak orang-orang Kristen yang asal ambil pasangan hidup. Saudara, saya mau bilang, lebih baik saudara jadi wanita single, pria single yang bahagia daripada saudara jadi pria yang menikah, wanita yang menikah tapi frustasi. Amin. Ingat anak-anak muda, jangan asal comot ya. Udah Pak, daripada nggak ada, aku sikat aja anak ini ya. Saudara, saya mau ajak kita hari ini, jangan sampai kita kalah dengan kekecewaan kita. Makanya musuh terbesar yang harus kita kalahkan itu bukan orang lain, bukan teman kerja kita, bukan tetangga kita. Yang harus kita kalahkan itu siapa? Diri kita sendiri ini loh, ego kita saudara. Tuhan itu punya rencana buat saudara dan saya, amin. Terkadang untuk Tuhan mau supaya kita menoleh kepada Dia, Tuhan sengaja untuk mengizinkan kita gagal, kita kecewa, kita capek, seolah-olah apa yang sudah kita kerjakan hari ini nggak ada artinya gitu. Tuhan izinkan karir kita itu sepertinya mandek. Saudara, sebenarnya Tuhan hanya menjadikan itu supaya saudara dan saya tahu bahwa yang harus kita utamakan dulu Tuhan. Amin. Saudara, maka pagi hari ini saya mau ajak, buang kekecewaan saudara, buang kepahitan saudara. Jangan fokus kepada luka yang saudara alami. Simon Petrus, mari kita lihat dalam teks firman Tuhan ini. Tuhan justru datang waktu dia lagi kecewa-kecewanya, lagi capek-capeknya, lagi gagal-gagalnya saudara. Mari kita lihat ya, dikatakan di ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Saudara, nggak kebetulan ada banyak perahu di situ, tapi yang Tuhan pilih adalah perahu Simon. Dan yang menarik apa? Waktu Yesus bilang, Simon, aku mau mengajar di atas perahumu. Apa yang Simon bilang? Dia nggak bilang, guru aku udah capek, guru cari perahu yang lain. Tapi enggak, dia ikut. Saudara baca dalam teks firman Tuhan ini, Simon Petrus ikut, dia duduk di atas perahu, dia mendengar Yesus mengajar. Maka saudara, kalau hari ini kayaknya beban saudara begitu berat, justru waktunya datang sama Tuhan, berdiam di kakinya. Amin. Saudara, justru banyak orang gara-gara kecewa jauh dari Tuhan. Gara-gara sudah ngebet dengan lawan jenis, akhirnya udah gak mikir Tuhan. Padahal Tuhan itu bisa sediakan yang jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Amin. Saudara, saya pernah mengalami hidup di titik yang terendah. Waktu di dalam sebuah hotel saya digerebek saudara.
Memang saya itu orang nggak benar. Saya waktu itu pemakai narkoba, saudara. Saya ketangkapan membawa sabu yang saya pesan dari orang lain 20 tahun lalu, saudara. Dan saya nggak nyangka itu menjadi titik yang begitu rendah dalam hidup saya. Akhirnya saya ditangkap, saya diproses pengadilan, dan saya duduk di depan jaksa dan hakim, lalu apa saudara, divonis 1 tahun. Hidup kayaknya hancur, saudara. Tapi waktu itu saya bersyukur ada ibadah-ibadah di rutan itu, saya ikut, saudara. Dan disitulah saya justru ketemu Tuhan. Terkadang saudara, di tempat yang nyaman, di tempat yang kelihatannya kita sukai, justru kita susah lihat Tuhan di situ. Justru saat kita lagi terpuruk, di situ saudara waktunya kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Amin. Saya udah pakai semua kekuatan sebenarnya. Waktu itu saya kuliah di Malang, saudara. Saya udah jenuh ya, saya udah capek gitu ya pakai yang namanya narkoba. Saya ketergantungan tahun 90-an sampai 2000 itu ada namanya putau ya, saudara. Terus jenis heroin nomor 3. Saya terikat dengan itu. Saya ketergantungan, saudara. Awalnya pakai itu memang ada nge-fly, saudara, gitu ya. Tapi setelah pakai 2 minggu, 1 bulan, itu nggak ada rasanya lagi. Dosisnya naik, dosisnya naik, dosisnya naik. Makanya di kamar saya itu kalau teman datang di kamar kos, itu cuma tinggal 1 tape kesayangan. Yang lainnya sudah masuk, saudara. Kemana? Ke Pegadaian. Aduh, saya masih ingat. Ini kan ada di Malang itu ada koperasi namanya. Tapi koperasi, tapi bunganya tinggi banget gitu ya. Jadi karena saya udah kepepet, saya sering bawa motor, saya bawa barang-barang ini taruh gitu ya. Kadang-kadang udah ada duit dari kiriman orang tua, saya mau tebus, udah nggak bisa, bunganya naik. Ini kan yang koperasinya ini inang-inang gitu ya, orang Batak ya. Saya bilang, Inang, saya mau tebus nih. Ntar lagi bapak saya mau datang, wah kacau ini kalau nggak ada motornya. Dia bilang, kau mesti bayar bunganya 10%. Wih, udah mirip Tuhan ya kan? Tuhan 10%, dia 10% juga. Untung dia nggak bilang 15%. Saya bisa ngomong, Inang, kau apanya Tuhan? Mamanya kan ya kan? Kok sampai mintanya banyak banget? Bunganya itu ya 15%. Wah, saya bilang ini bukan koperasi sih, ini apa? Kuperasi. Kuperasi satu-satu sampai jatuh miskin gitu ya. Saudara masih hadir? Halo? Bayangin coba saudara. Saya udah pakai kerai tenaga, saya udah pergi ke psikiater, saya udah berobat, saya udah jauh dari teman-teman saya. Tapi saudara, ternyata itu semua sia-sia sampai 1 titik. Saya pesen sabu. Dan di situ saya ditangkap, saudara. Ada yang ngelaporin. Saudara, apa yang mau saya ajak? Saya ngomong begini, bahwa saya mau kasih tahu Tuhan kita itu Tuhan yang bisa membalikan keadaan kita kalau kita datang pada Dia. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi jangan lagi, Pak, aku nggak bisa lupa dia Pak. Aduh, hidungnya itu loh Pak, gemesin. Kalau ditabrak truk, ya kan? Masih gemesin nggak? Halo? Jangan sampai saudara, kalau baca Alkitab baru baca sebentar udah roh ngantuk datang, ya. Berdoa jam 7, aminnya jam 6 pagi ya. Di sini nggak ada yang ngaku. Tapi kalau baca WA dari si dia ya kan, diulang-ulang. Padahal WA kapan? Bulan lalu. Hafal. Mungkin kalau disuruh sebutin WA-nya dia sepanjang seminggu, bisa disebutin ya. Hafal di luar kepala. Saudara ingat, semua orang itu bisa tinggalin kita. Tapi kalau Tuhan, Yesus bilang apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan padamu. Amin. Ini berhenti curhat di Facebook. Dasar pengkhianat, panjang gitu ya. Aku doain kamu jadi kodok. Saking marahnya gitu ya, diputusin. Itu bersyukur saudara. Kalau hari ini Tuhan izinkan engkau mengalami terluka, sakit, saudara, karena Tuhan tahu itu gak tepat buatmu. Amin. Tuhan punya rencana yang indah. Makanya saya mau ajak kita melihat di sini. Simon Petrus itu duduk diam di hadapan Tuhan. Terkadang manusia ketika mengalami pergumulan, apa yang dia cari? Dia lampiaskan sama orang.
curhat sana, curhat sini, marah di media sosial. Saudara, itu gak akan mengubah keadaan kita. Tapi saya mau ajak saudara untuk lihat ke atas. Waktu kita lihat kanan kiri kita cuma tembok, itu saatnya kita lihat ke atas, ada Tuhan yang sedang menanti saudara. Amin. Saudara-saudara, hidup ini kita jalani dengan percaya diri. Kenapa? Karena kita tahu, Tuhan tahu waktu kita hari ini hidup, Tuhan sudah ngerti apa yang ada di depan. Saya gak pernah itu ada cita-cita tertulis di dalam hidup saya jadi pendeta. Gak ada, saudara. Saya masih ingat waktu itu orang tua saya itu majelis, mama saya itu majelis di sebuah gereja Protestan ya di Balikpapan tuh, Kalimantan Timur. Dan waktu itu saya masih ingat, saya overdosis, maksudnya kelebihan minum alkohol ya. Masih SMA itu. Saya minum alkohol, terus kebanyakan saya muntah-muntah dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Besoknya dikunjungi sama majelis, sama pendeta. Ada satu majelis ngomong begini, kamu udah kelas 3 SMA ya? Iya udah tante. Nanti lulus sekolah pendeta ya. Wih, langsung kejang-kejang saya. Dalam hati saya, serem amat gitu ya sekolah pendeta. Pikiran saya nggak mungkin dan saya nggak akan mau, saudara. Itu biar dibayarin juga saya nggak mau. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan bawa kita masuk di dalam hadirat dan rencananya, dan itu yang indah. Amin, saudara. Saudara hari ini ingat loh, coba lihat tangannya semua, begini angkat. Ada garis tangan nggak? Beda-beda nggak? Bukan buat diramal ya. Saya lihat pergi ke Semawis ada ramal garis tangan. Bro sis, itu garis tangan tuh kalau nggak ada kita nggak bisa begini. Kayak unyil nanti gini semua. Tapi saya mau bilang satu unik, garis tangan, wajah, sidik jari. Saudara, menurut satu buku yang saya baca, sidik jari manusia itu 1:1.000.000 orang. Artinya apa? Saudara dan saya itu unik. Jangan mau saudara hancur karena masalah apapun. Amin. Simon Petrus ini psikologisnya itu lelah loh kalau kita baca. Semalaman, saudara. Saudara itu udah bertahun-tahun, pacaran udah 7 tahun, ternyata berakhir putus. Waduh, sedih. Tragedi ya. Udah kerja mati-matian, tiba-tiba bos panggil, dia bilang, udah mulai besok kamu gak usah kerja lagi ya. Saudara jangan bilang, Tuhan di mana kamu? Ya Tuhan tetap di sorga. Banyak orang Kristen gagal gitu loh, nyalahin Tuhan, bukan cari kehendak Tuhan. Tapi Simon Petrus di sini yang kalau saudara baca, kita lihat dia kasih perahunya, dia kasih hidupnya buat Tuhan. Maka saudara, saya mau bilang bersyukur kalau saudara hari ini ada di tempat ini. Amin. Saudara bersyukur kalau ada yang datang kepadamu, bro, sis, pak, bu, yuk melayani Tuhan. Saudara, saya temukan dalam hidup saya nggak ada yang lebih indah selain melakukan hal itu. Saya ngomong gini, saya udah ngelewatin pelayanan di pedalaman loh saudara, pedalaman Kalimantan Barat. 3 tahun saya di sana, nggak ada listrik saudara. Jangankan listrik, toilet aja nggak ada. Saya waktu di pinggir sungai Landak gitu ya, dekat Kapuas itu, saya pikir ini sampan kan. Saya numpang di situ sikat gigi. Tiba-tiba, jadi dia tempatnya begini lurus kayak perahu gitu, terus ada kotaknya di tengah. Saya pikir mesin kapal. Pas saya sikat gigi di situ ada orang keluar, gini-gini. Saya tanya, ngapain? Sakit perut katanya. Aku sikat gigi, dia buang hajat ya kan? Pantesan tadi pahit-pahit air ini ya. Saudara, itu saya lewatin, saudara, 3 tahun. Sehat nih ya, tetap hidup bergizi ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang izinkan kita dalam kondisi tertentu, Tuhan ada di situ, itu paling penting. Amin saudara. Itu paling penting. Makanya kalau hari ini ada yang diambil dari hidup kita saudara, itu jangan-jangan sudah jadi berhala. Tuhan gak mau Simon Petrus hanya fokus pada ikan. Jangan sampai Simon Petrus hanya mengandalkan jala dan perahunya, tapi Tuhan izinkan dia gak dapat apa-apa supaya dia buka hati buat Tuhan, saudara. Ingat, buka hatimu buat Tuhan. Yang berikutnya, saudara,
Kalau saudara mau mengalami berkat lewat pergumulan yang ada, berhenti cuma pakai rasio. Mata kita ini cuma ngeliat ya ini apa yang kita lihat. Makanya di dalam doa itu kita disuruh tutup mata, saudara. Kenapa? Itu ada makna rohaninya. Waktu kita buka mata, kita cuma ngeliat yang ada ini. Terbatas dua mata. Tapi waktu saudara tutup mata, saudara sedang melihat dengan mata iman, menembus dari segala keterbatasan saudara. Amin. Ini Simon Petrus luar biasa. Mari kita lihat teks firman Tuhan kita. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon bilang begini, ayat 5. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan apa? Menebarkan jala juga. Simon Petrus ini kan nelayan, betul ya saudara? Yesus ini anaknya siapa? Halo? Tukang kayu. Ya betul, anak Allah. Tapi saya maksudnya bicara profesi bapaknya ya kan, yang secara biologis. Anak tukang kayu ngajarin nelayan. Ini kan kita baca di situ ya. Yesus bilang, Simon agak ke dalam dikit gitu ya. Tapi Simon bilang, guru, udah sepanjang malam kami bekerja keras, gak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, Simon Petrus gak ngandalin pengalamannya lagi. Saudara, kita berhadapan dengan Tuhan, kita harus kayak gelas kosong. Gelas penuh itu beda ya. Kalau gelas penuh, diisi air lagi, apa yang terjadi? Tumpah saudara. Tapi kalau gelas kosong, itu bisa diisi dengan air yang baru. Kalau saudara terlalu mengandalkan pikiranmu, maka saudara akan susah menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan saudara mumpung masih muda, saudara harus bilang, Tuhan, aku mau mengalami Engkau setiap hari. Amin. Simon Petrus luar biasa. Saudara, kenapa saya sebut Simon Petrus luar biasa? Karena banyak manusia udah merasa dirinya hebat. Dia punya pengalaman, dia punya keahlian, dia punya gelar, sehingga akhirnya dia menutup pekerjaan Tuhan yang akan terjadi dalam hidupnya. Dan saudara, kita harus berhenti dari sikap seperti itu. Terkadang di hadapan Tuhan kita harus seperti gelas kosong. Amin. Kita serahin sama Tuhan. Simon Petrus nggak bilang, maaf guru, bukannya aku sombong. Kadang-kadang kita so rendah hati gitu kan, bukannya sombong, padahal benar-benar sombong ya kan. Aku ini tukang ikan, nelayan. Anda kan pengajar dan juga anaknya tukang kayu. Sorry, kali ini jangan ajarin aku nangkap ikan. Bisa gitu ya saudara ya. Kalau dipikir secara manusia layak, tapi Simon Petrus nggak lakukan itu. Simon Petrus juga sebenarnya saudara, waktu Yesus menyuruh dia tebarkanlah perahumu ke tempat yang lebih dalam, memang secara logika juga nggak masuk akal. Kenapa? Karena nelayan itu kerjanya itu malam hari. Kenapa malam hari ya saudara? Karena kalau pagi hari itu kan panas, ikan ke bawah. Tapi malam hari dingin, ikan naik. Makanya nelayan kerjanya malam hari. Nah tapi ini saudara, waktu dalam teks Yesus selesai mengajar ini udah siang. Jadi untuk ilmu seorang nelayan ini gak cocok. Semalaman aja gak dapat, apalagi siang. Masih nyambung, masih hadir, saudara bisa paham? Tapi apa yang dia bilang? Karena engkau yang menyuruhnya. Amin. Saudara berani gak bilang, anak-anak muda, Tuhan, aku suka sama dia, aku cinta bertubi-tubi Tuhan. Tapi karena kita gak satu iman, aku berani Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti sediakan yang lebih baik. Amin. Berani gak saudara? Jangan bilang, nggak apa-apa Pak Pendeta, nanti kalau udah mati dia berubah. Halo bro, deh, cinta nggak cinta yang kau bayangkan, ya. Kalau dari mudanya nggak mau berubah, jangan tunggu pernikahan berubah. Halo? Kayaknya udah melayang-layang pikirannya ya. Udah melayang-layang, putusin enggak ya? Udah mulai lihat kancing. Putus enggak. Enggak. Dagingnya bilang gitu.
Saudara bayangin, kita tuh nggak cukup pasangan itu cuman seiman loh. Bukan nggak cukup cuman seiman, harus sepadan, harus punya sepakat di dalamnya. Makanya kalau saudara hari ini, saudara harus ketika melihat fisik kebaikan orang itu, saudara jangan cuma buka mata tutup mata bawa sama Tuhan. Ingat loh, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang loh. Amin. Bukan saya ngatain dia iblis ya. Nanti jangan pulang dari sini, maaf kita nggak seiman kata pendetaku, kamu iblis menyamar malaikat terang ya. Makin benci dia dengan kekristenan. Enggak, yang saya maksud, iblis sering kali pakai kita ini apa? Jatuh lewat mata, saudara. Ingat nggak Hawa? Gara-gara apa dia perhatiin terus? Buah pohon pengetahuan. Coba baca di Kejadian, dia liatin menarik ya, dia mulai mau cicipin. Makanya hati-hati mata ini harus sering ditutup dalam doa dan penyembahan pada Tuhan. Amin. Ini lemah mata ini. Saudara, ada cerita di kota Malang gitu ya, ada mahasiswa. Jadi suatu kali dia mau pergi, seminggu sekali itu kan bisa pergi gitu ya ke mall atau ke pasar gitu. Nah dia naik angkot, duduknya samping. Pas duduk gini, di sebelah kiri dia ini mbah-mbah, sebelah kanan dia perawat cantik. Waktu mbah-mbah itu di jalan ketiduran, waduh dia bilang, mbah bangun, bangun mbahnya. Udah. Tiba-tiba nggak lama, perawat itu juga yang cantik itu jatuh di sininya. Tiba-tiba dia sulit mau bilang bangun gitu, susah, cekak gitu ya. Akhirnya dia berdoa aja. Tuhan, jauhkan aku dalam pencobaan Tuhan, jauhkan Tuhan, ya kan? Nggak taunya ada polisi tidur, jatuh lagi di sini. Ya Tuhan, angkatlah pencobaan ini. Ini kayaknya habis dinas malam yang perawat tadi, jadi ngantuk berat. Dia nggak bisa ngomong, tegur perempuan ini, perawatnya nggak sanggup. Tiba-tiba ada lagi polisi tidur jatuh di pangkuan, dia bilang gini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Halo, saudara, banyak kejadian seperti itu. Datang sama pendeta, Pak saya kecelakaan kok bengkaknya di depan ya. Kecelakaan tuh benjol sini, robek sini. Kalau begini bukan kecelakaan, itu disengaja. Nah maka saya mau bilang di sini, jangan pernah ikat sesuatu dengan akal kita. Kita harus bawa dengan iman kita. Amin, saudara. Secara logika, saudara. Saya juga dulu waktu saya di pelayanan di pedalaman, saya nggak mikir dulu teman hidup seperti apa. Yang saya tahu cuman saya lagi melayani Tuhan dengan kondisi yang cukup berat, saudara. Nggak ada listrik. Udah gitu, saudara, maaf itu kalau nggak ada listrik lagi bulan gelap itu kan nggak ada toilet. Jadi maaf nih, buang air kecil di teras ya. Di teras kayu gitu. Wah lagi buang air kecil tuh yang ada cuma suara gini, au gitu ya. Kurang horor apa lagi, saudara ya. Bangun-bangun saya belum pernah ngalamin, tapi teman saya lagi bangun dikira bantal, nggak taunya ular piton. Bayangin saudara, melewati proses seperti itu. Saya nggak mikir, aduh saya sekolah teologi udah tua, udah umur 22 waktu itu ya. Gimana ini ntar ya kan, jangan-jangan jadi zomblo ya. Zombie yang kayak zomblo gitu ya. Kadang mikir begitu ya. Tapi saudara luar biasa, Tuhan sediakan. Walaupun saya sering dihina sama teman-teman, Beauty and the Beast lewat katanya. Waduh, penistaan terhadap hambanya. Saudara, saya nggak macam-macam itu nyatain di taman istri saya, nggak kayak pura-pura. Ladies and gentlemen, itu ngapain baca pengumuman apa pendekatan ya? Saya cuma bilang gini sama istri saya, Dek, abang suka sama kamu. Ada pertanyaan. Saudara, kenapa? Karena kita tahu, karena kita minta sama Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan menyediakan, dan yang kita perlukan tanya sama Tuhan, pimpin aku Tuhan. Amin. Ini hal yang penting. Maka saudara, hiduplah jujur dan tulus seperti Simon Petrus. Dia jujur bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa, makanya dia bilang aku orang berdosa. Nah ini juga penting, siapa yang sudah menikah di sini penting jujur sama suaminya ya kan.
Suami-suami jujur sama istrinya. Jangan di handphone nama Nancy diganti Joni, ya kan? Istrinya balas dendam. Pas dia mau bikin kopi, dia buka toples gula, ternyata garam. Mah, kok garam ditulis gula? Sama kayak kamu kan? Nancy kamu tulis Joni. Di sini nggak ada, di luar sana. Cuma tadi pagi pada kesini, gitu ya. Saudara, jujuran itu penting. Banyak saudara, aduh rumah tangga karena nggak jujur. Kemarin tuh ada cerita setelah pandemi itu ya. Jadi suaminya mau pergi keluar kota. Wah, istrinya ini mau kasih surprise sama suaminya, gimana ya? Akhirnya dia nggak ada uang. Akhirnya dia lihat tas suaminya yang lama, dia bersihin. Waktu dia bersihin, dia ketemu duit 1 ikat. Ternyata bukan sayur doang yang diikat, duit juga diikat ya. Terus istrinya datang. Ayah, manggilnya ayah bunda gitu ya. Kayak guru, kayak buku pelajaran bahasa Indonesia, ayah dan bunda, anaknya Budi namanya ya. Nah, saudara, dia tanya, ayah, ini ada uang segepok di tasmu. Uang apa? Bunda, itu uang sial katanya. Kok sial ayah? Sial. Udah aku sembunyiin masih ketahuan. Saudara, bayangin coba. Nggak jujur. Saudara, makanya kita banyak orang Kristen. Jangan sampai kita udah level orang percaya melayani Tuhan, kita nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Amin. Kita harus clear soal itu. Saudara, saya saksikan, saya banyak ketemu orang Kristen mungkin sudah seperti gelas penuh sehingga dia susah untuk diganti. Diberikan satu air yang baru oleh Tuhan. Pengalaman yang baru, pengertian yang baru. Dan saya mau bilang, biar orang sekolah teologi, kalau dia nggak buka hati buat Tuhan, dia mungkin tahu banyak tentang ayat Alkitab, tapi nggak akan mengubah dia, saudara. Saya tahu dari mana? Waktu teman saya dulu di asrama. Kami pergi disuruh belanja ke pasar. Saya nungguin di mobil, saya nyetir, tiba-tiba dia balik. Bro, kita makan mie ayam dulu. Dari mana? Saya bilang, dapat berkat. Hah? Berkat gimana? Itu loh tadi belanja, kan disuruh sama ibu dapur belanja kata dia. Aku kasih duit, kembaliannya salah lebih. Ya udah berkat kan ya? Halo? Balikin dong ya kan? Orang Kristen ini kan? Pak, sorry salah tadi kembaliannya. Berkat ya kan? Ini namanya hobinya menari-nari di atas penderitaan orang. Saudara jangan gitu. Halo? Coba bilang kanan kiri, jangan gitu ya. Jangan gitu. Saudara, penting sekali. Kita tahu kenapa? Karena hidup kita ini ada Tuhan sumber berkat. Mari saudara, apa yang dilakukan Petrus waktu dia ajak teman-temannya nebarkan jala, mari kita baca apa yang terjadi. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, saudara, itu namanya melangkah dengan iman. Kita bukan lihat dulu di depan ada, tapi kita melangkah dulu dan Tuhan kasih tahu dan kasih lihat dan Tuhan beri. Amin saudara. Melangkah dulu. Makanya anak-anak saya dari kecil udah saya doain pasangan hidupnya. Kadang-kadang istri saya bilang lama amat baru 3 tahun udah didoain teman hidup ya kan. Mulai hari ini. Karena kita bukan dengan mata fisik, dengan mata iman. Jangan sampai ntar dapat istri bukannya penolong, perongrong, udah gitu penodong lagi ya kan. Atau dapat suami, anak saya 3, 2 cowok 1 cewek. Atau nanti yang cewek dapat suami jurusannya pak, bukan pendidikan agama Kristen, pak gitu ya, sama istrinya. Ya, dalam suami istri gitu berantem, pulangkan saja. Lagu jadul banget ya. Saya waktu itu masih ingus begitu, tarik lagi gitu ya, masih zaman begitu lagu itu. Aku pada ibuku atau ayahku, padahal udah almarhum ayah dan ibunya. Mau dipulangin kemana ya kan? Udah nyesel ya kan? Halo? Masih ngerti saudara, paham ini ya kan? Masih mau hidup cuma pakai ini saudara? Berhenti, pakai imanmu. Amin.
Berhenti cuma susun rencana sama Tuhan. Tapi saudara, sebelum susun rencana itu datang dulu sama Tuhan. Tuhan ku bawa. Ada lagunya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bawa saudara hidup saudara. Jangan bawa daftar keinginan saudara aja. Bawa hidup saudara. Banyak orang memperlakukan Tuhan seperti mesin ATM berjalan. Seperti seorang Sinterklas. Dia bawa semua keinginannya dan minta Tuhan kabulkan. Saudara, Yesus bilang tidak ada seorang bapak anaknya meminta roti diberi kalajengking. Tapi saudara dan saya seringkali kalajengking kita kira roti. Maka saya mau ajak kita di sini. Langkah dengan iman. Amin saudara. Melangkah dulu. Tuhan, hari ini aku melayani Engkau. Hari ini aku bekerja dengan baik. Tuhan, hari ini aku benar-benar kasih hidupku buat Tuhan. Bagianku aku kerjakan. Bagian Tuhan aku persilahkan. Tuhan seluas-luasnya bekerja. Amin saudara. Dari muda saudara harus pegang hal itu. Lihat di Alkitab. Orang yang melangkah dengan iman, semua hidupnya saudara nggak sia-sia. Yusuf dijual saudara sama saudara-saudaranya, masuk penjara. Tapi saudara, proses itu membuat dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Punya prinsip hidup. Daniel, si Sadrak, Mesak, Abednego, saudara baca, luar biasa. Dia nggak mau menyembah patung berhala. Waktu dia dibawa ke perapian saudara, nggak ada satupun bajunya yang lecet. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang masih punya mujizat sampai hari ini. Amin. Banyak kita gagal terima mujizat karena yang kita inginkan mujizatnya bukan Tuhannya saudara. Coba saudara, kalau di rumah saudara pacaran, saudara menikah, pasangan saudara, pacar saudara mau duitmu tapi nggak mau kamu. Sakit nggak? Enggak. Sakit ya saudara ya. Sakitnya itu di sini sampai di sini ya. Sakit. Nah kadang kita lupa sama Tuhan kita kayak begitu saudara. Kita maunya berkat Tuhan tapi kita nggak mau Tuhannya. Tapi Simon Petrus dimulai dari dia kasih dulu hidupnya buat Tuhan. Dan Tuhan bilang langkah dengan iman. Setelah mereka melakukannya dicatat saudara apa? Mari kita lihat, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Mujizat terjadi, hal-hal yang melampaui hitungan mereka terjadi. Saudara, mari kita serius ikut Tuhan, amin. Sejak saudara muda, jangan saudara gak serius ikut Tuhan. Saudara juga yang sudah umur saya dan di atas saya, serius ikut Tuhan. Karena saudara, hidup ini gak pernah bisa diulang. Saya mungkin kalau tidak dipanggil Tuhan, saya tidak mengalami perjumpaan Tuhan, mungkin saya adalah orang yang pernah menyesal lahir ke dunia ini. Kenapa? Karena saya nggak punya kekuatan untuk bangkit saudara. Saya nggak punya kekuatan waktu itu keluar dari ketergantungan. Tapi karena ada Yesus, saya datang, Tuhan kalau masih berguna kasih hidup, kalau nggak berguna kasih mati. Tuhan bilang, nggak ada yang nggak berguna di mataku. Amin saudara. Walaupun mungkin saudara yang cewek-cewek pernah dihina sama pacarnya, saudara mungkin pernah dikatakan nggak berguna, mungkin buat manusia nggak berguna, tapi buat Tuhan saudara pasti berguna. Amin. Atau saudara yang laki-laki, lupa saya bingung tiap nyatain suka sama wanita ditolak semua, kayak teman saya dulu gitu. Saya kaget ketemu di mana-mana banyak adik rohani. Wih, banyak banget bro, adik rohanimu. Sebenarnya itu semua yang nolak gua bro, katanya. Jadi gua udah malu kan, nyatain suka ditolak, tolak udah jadi adik rohani aja. Saya kira giat penginjilan, sekalinya giat nembakin cewek ya. Bayangin saudara. Tetap kita berharga di mata Tuhan, amin. Tuhan tetap bisa lakukan hal-hal yang dahsyat dan spektakuler. Dan sekarang intinya, apakah saudara siap untuk diubahkan Tuhan, amin. Simon Petrus saudara berada pada puncak di mana Yesus bilang, aku akan mengubah engkau dari penjala ikan
menjadi penjala manusia. Saudara, diubahkan Tuhan. Hidup orientasi bukan diri sendiri, tapi Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan tambahkan, saudara. Tuhan tambahkan. Ada seorang anak muda, saudara, 3 orang. Di sebuah kantor, mereka bertiga adalah orang yang sangat diandalkan di kantor itu. Suatu kali ownernya ini sudah hendak pensiun gitu, dan dia nggak punya keturunan. Lalu dia bilang, panggil 3 orang ini. Di antara kalian akan saya pilih untuk menggantikan saya memimpin perusahaan ini. Tapi ada syaratnya. Saya kasih kalian ini benih. Saya mau lihat jadi apa benih ini di tangan kalian. Mereka 3 ambil. Wah, yang satu si A bawa ke rumahnya. Dia tanam, dia siram, dia cari di Shopee mana pupuk termahal gitu ya. Terus yang satu lagi juga gitu, nge-googling cari cara merawat benih supaya bagus gitu ya. Yang ketiga juga lakukan hal yang sama, dia tanya sama orang tuanya. Saudara, ternyata berjalan beberapa waktu, mereka bertiga masing-masing tanpa saling mengetahui, ternyata benihnya itu nggak tumbuh. Wah, tapi kalau di kantor ngomong gimana bro? Wih, luar biasa benihnya bos kasih. Yang satu ditanya, wih. Yang si B ditanya, wih, sudah mulai muncul pucuk. Yang si C ini cuma dengerin aja, waduh, kok punya aku belum tumbuh ya. Masuk bulan kedua, wah si A cerita, udah mulai mau dekat berbuah nih katanya. Yang satu bilang, oh gitu, sama dong, kamu buahnya berapa? 1, aku 2. Yang ketiga yang si C ini cuma denger aja. Aduh, dia tanya sama mamanya, Ma ini gimana ya, kok gak tumbuh? Apa aku ganti benih yang baru? Mamanya bilang jangan. Dikasih itu, dipercayakan itu, lakukan itu aja. Sampai akhirnya mereka dipanggil sama pemimpin perusahaan itu. Ditanya si A, bagaimana benihmu? Dia angkat tanaman yang gede. Ini Pak, saya memang rawat sungguh-sungguh Pak. Memang benih yang Bapak kasih luar biasa. Kayak Bapak juga hebat gitu. Pakai ngejilat lagi ya kan. Yang kedua lagi ya kan. Dia nggak mau kalah, bawa lagi besar. Iya Pak, pokoknya kalau Bapak yang nyuruh, saya lakukan sehebat mungkin. Tumbuh besar. Yang ketiga si C tadi datang, dia cuma bobot kosong. Maaf Pak, saya udah berusaha, tapi ternyata beginilah hasilnya. Oke, taruh semua. Berdasarkan laporan kalian, saya memutuskan bahwa si C lah yang akan memimpin perusahaan ini. Kaget ya kan? Yang tanamannya gede-gede tadi. Kok bisa Pak? Kalian tahu nggak? Dari awal saya kasih kalian itu benih yang sudah mati, yang sudah saya sangrai atau rebus dulu. Loh kok gitu? Ya, saya mau tahu sejujur, seterbuka apa, dan sebaik apa karakter saudara. Itulah yang paling penting. Kalau pintar belakangan bisa belajar, tapi kalau pembohong itu nggak bisa diubah. Bisa paham saudara? Artinya apa? Makanya saudara harus mentransformasi karakter. Saudara harus terbuka di hadapan Tuhan. Berdoa terkadang saudara di hadapan Tuhan, saudara mungkin saudara nggak minta apa-apa, tapi saudara datang bilang, Tuhan hari ini aku kecewa. Nggak masalah saudara. Hari ini aku lelah Tuhan. Hari ini aku terintimidasi. Saudara datang sama Tuhan. Yang Tuhan butuhkan bukan hanya puji-pujian, tapi keterbukaan, kejujuran, karena Dia mau kita menganggap Dia Bapa, seperti seorang anak yang benar-benar percaya pada Bapaknya. Amin saudara. Datang hari ini, apa luka saudara? Ngomong sama Tuhan. Dia akan ubahkan engkau, dan saudara akan dipakai dan mengalami mujizatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang, boleh pemain musik maju ke depan. Saya mau ngajak kita mengangkat satu pujian saudara. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Saudara, jadi kalau hari ini saudara luka, saudara kecewa, saudara masih susah melupakan orang yang menyakiti saudara, hari ini saya mau saudara lepaskan. Amin. Saya mau saudara angkat beban itu, serahin sama Tuhan.
Kalau hari ini saudara takut memutusin pacar saudara, dia sudah ngajak engkau yang macam-macam, beranilah. Karena Tuhan punya sediakan yang lebih baik buatmu di depannya. Amin. Mari saudara makin berdiri, kita renungkan firman Tuhan ini. Engkaulah Raja. Saudara punya Raja di dalam hidupmu. Saya mau ajak saudara untuk mengatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Saudara mengatasi perasaan-perasaan malu, perasaan takut, terluka itu diganti dengan sukacita dan kemenangan. Mari saudara kita katakan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali katakan, Engkaulah Raja. amin. Engkaulah Raja, Berdaulat atas hidup kami Tuhan. berdaulat atas hidupku, Kami mau berserah kepadamu. Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Jamah hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau mengalami Engkau. berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau Raja kami. Terima kasih Yesus. Berdaulat atas hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami buka hati Tuhan, dalam setiap luka, dalam setiap kegagalan, dalam setiap rasa sakit yang kami alami, Tuhan biarlah itu menjadi gerbang untuk kami membuka hati kami kepada Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu percaya Tuhan, yang sakit, yang kecewa, yang terluka, yang saat ini putus asa, dalam nama Yesus mendapat kekuatan yang baru. Hamba berdoa bagi pribadi-pribadi pagi hari ini Tuhan, Engkau tahu Engkau punya rencana atas hidup mereka. Maka hamba berdoa Tuhan, tidak ada satupun yang terhilang dari Tuhan, tidak ada satupun yang dikuasai oleh kekecewaan. Hidup dalam pengharapan. Saudara, mari saudara yang mau didoakan angkat tanganmu. Biarlah kiranya Tuhan melihat tangan saudara yang terangkat. Tuhan mengenal mimpi-mimpimu, Tuhan mengenal harapan-harapanmu. Tuhan tahu siapa engkau. Mungkin kau merasa tidak dimengerti, mungkin kau merasa disia-siakan hari ini. Aku mau berdoa supaya engkau melihat karya Tuhan di depan Tuhanmu. Air matamu akan menjadi mata air di hadapan Tuhan. Yehova Yire, Allah yang memelihara, digenapi atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, Kau melihat tangan-tangan ini. Kau tahu kebutuhan mereka, Kau tahu kondisi mereka. Biarlah Roh Kudus tidak berhenti bekerja di tempat ini, terus bekerja dalam hidup mereka. Pribadi lepas pribadi, tangan yang terangkat tanda menyerahkan diri sepenuhnya dalam kedaulatanmu. Hamba sebagai hamba Tuhan minta dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, sukacita yang daripadamu mengalir deras dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang yang melihat
bahwa Allahku dahsyat dalam hidup mereka. Amin, haleluya. Silakan turunkan tanganmu. Terima kasih Tuhan, benih firman-Mu masuk dalam hati kami mau pegang terus. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, sudah diberkati Tuhan hari ini dengan firman Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Nathanael untuk firman hari ini begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati keluarga. Amin, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja. Kami persilakan tim multimedia. Salam Jemaat PMC. Hari ini ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya tidak bertiga, tidak dengan Trimas gitu, tapi saya sendiri karena saya sudah dipecat dari mereka. Tapi tetap semangat, oke? Minggu ini saya Daniel yang membawakan warta. Yang pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih buat jemaat yang sampai saat ini sudah tetap setia bersama-sama dengan kita untuk kita bisa beribadah di tempat ini. Kami juga menyambut jemaat baru yang pertama kali hadir di tempat ini. Kami rindu, kami undang saudara-saudara semua untuk depan boleh lagi bergabung beribadah bersama kami di tempat ini. Yang pertama, saya mau ucapkan terima kasih buat pelayanan pengkhotbah pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan selanjutnya, memberkati keluarganya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang pada saat pagi hari ini sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik itu dalam bidang musik, baik itu WL Singer, dan pelayanan lain. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kegiatan BMC selama sepekan, yang pertama adalah ibadah raya akan tetap dilaksanakan di tempat ini di Buci Resort and Convention, tentunya jam 8 pagi sampai selesai. Kemudian untuk kegiatan jemaat selama sepekan, yang pertama ada konser Bandungan yang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Kemudian akan ada konser Koinonia yang akan dilaksanakan hari Jumat jam 7 malam juga. Dan yang ketiga adalah konser Eklesia yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 4 sore. Jangan lupa datang. Dan kami tentunya masih membuka kesempatan buat teman-teman semua yang punya talenta di bidang musik bisa ikut bergabung dengan kami di sini untuk bisa melayani bersama dengan kita melayani Tuhan. Dan kami masih membuka kesempatan dan silakan menghubungi Mas Nurul. Kemudian teman-teman juga yang punya talenta suara yang indah luar biasa, jangan lupa persembahkan juga untuk Tuhan dan bisa bergabung dengan kami di tim pelayanan worship leader dan singer. Tentunya bisa menghubungi Ibu Moni. Kemudian kita juga masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau jadi artis seperti saya, seperti Rimas Ketir dan lainnya. Kami masih membuka kesempatan untuk bisa bersama-sama kita menjadi pewarta di gereja dan di syuting tentunya. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan dukungan doa, mungkin yang sedang sakit, yang punya pergumulan mengenai pekerjaan, pergumulan mengenai pendidikan, dan pergumulan mulai jodoh, jangan sungkan-sungkan, silahkan hubungi Pak Lius. Oke, Tuhan Yesus. Demikian warta gereja minggu ini. Saya Daniel undur diri. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Haleluya. Ada tambahan tadi, setelah ibadah nanti panitia yang sudah terbentuk bisa kumpul sebentar ya. Nanti kita akan rapat. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kami persilakan Pak. Baik, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan bersyafaat bersama-sama untuk setiap pergumulan kita, untuk setiap pergumulan gereja kita. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan padamu ya Tuhan.
Tiada hal yang lain yang kami bisa berikan selain syukur kami, ibadah kami, hidup kami berikan seluruhnya kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berjalannya ibadah pada pagi hari ini. Tuhan telah menolong, menyertai kami semua. Tuhan telah memberkati setiap pelayan-pelayan, anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Tuhan telah memberkati setiap kelistrikan yang kami pakai, multimedia yang kami pakai, sehingga tidak ada kendala satupun yang menghalangi kami Tuhan ketika kami beribadah. Itu yang kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Nathanael Tuhan, yang sudah membagikan firman Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah firman itu Tuhan bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi biarlah itu bertumbuh di dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari ya Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan hati yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan hati yang rindu akan kehadiran Tuhan, yang rindu akan jamahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan, pemain musik, WL, singers, multimedia, penerima tamu, dan semua kami Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, mari Engkau tambah-tambahkan setiap talenta-talenta yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga talenta yang ada di dalam kehidupan kami semakin berkembang Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan untuk mengembangkan pelayanan di PMC ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk pemimpin rohani kami yang ada di tempat ini. Hamba-Mu berdoa untuk Pak Filipus Tuhan dan sekeluarga. Tuhan, mari Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Berikan hati sebagai hamba Tuhan untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan, sehingga pelayanan di tempat ini Tuhan membawa jemaat-Mu Tuhan lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, lebih bertumbuh di dalam iman ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau berkati juga Bung Mel, Evan dan Fanny juga yang bersama-sama dengan Pak Filipus Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap harapan-harapan mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang menjawab segala pergumulan. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus memenuhi Pak Filipus Tuhan, akan terus memenuhi kehidupannya, sehingga pelayanan di tempat ini Tuhan semakin hari semakin bertambah Tuhan, semakin hari semakin berkobar-kobar untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk Pak Heru Tuhan yang sedang pelayanan di PMC Jakarta juga ya Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkati juga Pak Heru Tuhan, istrinya juga Tuhan Puteli, dan anaknya yang ada di luar negeri Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkati juga hamba-Mu ini Tuhan, dalam pelayanan mereka di Jakarta. Tuhan, mari Engkau berkati di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga pelayanan mereka di sana juga Tuhan tumbuh berkembang di dalam Tuhan. Engkau yang memberkati setiap majelis jemaat, pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ada di sana Tuhan, yang ada di Jakarta. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tempat yang kami pakai, gedung yang kami pakai, yaitu Wujil ini ya Tuhan. Kami menyerahkan Wujil ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam setiap manajemen yang ada Tuhan, dalam setiap kabit-kabit yang ada, bidan-bidan yang ada. Tuhan, mari Engkau berkati ya Tuhan. Tempat ini bukan hanya sekedar tempat untuk penginapan Tuhan, tapi tempat ini Tuhan menjadi tempat di mana Engkau dipermuliakan ya Tuhan, menjadi tempat di mana terjadi mukjizat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka dalam mengelola semua apa yang ada di Wujil ini Tuhan, sehingga orang yang menginap Tuhan
mereka diberkati melalui pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dalam pemerintahan kami Tuhan. Mulai dari Presiden Tuhan, Wakil Presiden, MPR, DPR Tuhan, dan sampai ke jajaran-jajaran yang bawahnya Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkati mereka semua Tuhan dalam memimpin kami, dalam mengarahkan kami. Biarlah melalui pemimpinan mereka Tuhan, bangsa kami diberkati oleh Tuhan, bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan, Engkau curahkan hujan pertobatan untuk bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang mengenal Tuhan, menjadi bangsa yang percaya akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk kota Semarang. Tuhan, mari Engkau berkati kota Semarang Tuhan. Engkau berkati setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada di dalamnya Tuhan. Wali kota Engkau berkati, camat, kepala desa, dan semua yang terlibat dalam Tuhan, mari Engkau berkati Tuhan. Hamba-Mu teringat juga Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di kota Semarang Tuhan. Mulai dari ujung barat sampai ke ujung timur Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkati setiap gereja-gereja yang ada, dan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau. Biarlah melalui gereja-gereja yang ada Tuhan, banyak orang yang diberkati, banyak orang yang mengenal Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kota Semarang. Terima kasih untuk bangsa kami yang sudah Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu percaya bahwa setiap kami jemaat-Mu yang datang hari ini, banyak hal yang kami bawakan di hadapan Tuhan. Banyak hal permintaan kami yang kami bawakan di dalam Tuhan. Banyak pergumulan kami, persoalan hidup kami, masalah hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya satu jalan keluar Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kami percaya, kami satu iman di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kami, bahwa Tuhan sanggup menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami. Baik kami yang bergumul di dalam pekerjaan, Tuhan, mari Engkau berkati setiap kami yang sedang mencari pekerjaan. Engkau bukakan jalan keluar kepada kami, sehingga kami mendapatkan pekerjaan seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Baik kami yang bergumul dalam studi kami, dalam perkuliahan kami, dalam biaya yang kami butuhkan, Tuhan, mari Engkau cukupkan kepada kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang mempunyai segala-galanya. Kami yang bergumul di dalam setiap keluarga kami dan seluruh pergumulan hidup kami, kami percaya Engkau Allah yang sanggup membangkitkan setiap roh kami Tuhan, untuk terus kami mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk terus kami menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan gereja kami ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang kami gumulkan saat ini. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang kami gumulkan, harapan kami saat ini Tuhan untuk BMC. BMC Tuhan bukan hanya sekedar berdiri sebagai gedung Tuhan, tapi BMC Tuhan biarlah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling. BMC Tuhan biar menjadi berkat bagi orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Bahkan di dalam kaum gereja-gereja yang ada, biarlah BMC Tuhan menjadi berkat. Engkau berkati setiap kami Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap pengurus yang ada. Tuhan, mari Engkau berkati kami semuanya, sehingga pengelolaan dalam gereja BMC ini Tuhan menjadi pengelolaan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih pada siang hari ini Tuhan. Inilah doa kami, dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima doa berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau hari ini kami menerima berkat-Mu melalui firman yang disampaikan hamba-Mu, kami percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami.
yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat sudah dilegakan, karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati engkau dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.